teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya dan hari ini saya ingin membuat sebuah segmen baru 5 hal dari pertandingan. Ya, karena kalau saya mau bikin match reaction, saya udah bikin live ya. Jadi itulah match reaction saya. Jadi kalau di sini saya mungkin akan mencoba untuk menggali lebih dalam dari pertandingan itu apa yang terjadi dan apa yang membuat permainan menjadi hasilnya seperti itu gitulah ya. Nah, tidak berlama-lama, ini adalah 5 hal dari pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Ya, yang pertama ini adalah strategi Arteta. Ya, strategi Arteta ini menurut saya ini adalah strategi yang memang dipersiapkan untuk melawan Manchester United. Apa itu strateginya? Adalah untuk pressing tidak terlalu dalam. Jadi mungkin teman-teman ngelihat bahwa kok banyak bolanya muter-muter agak di tengah, nggak terlalu ke dalam seperti biasanya Arsenal ya. Jadi ketika melawan tim-tim lain biasanya Arsenal pressingnya itu sampai dalam sekali gitu, sampai ya memang dekat sekali dengan gawang lawan. Tapi kali ini kenapa pressingnya hanya sampai di area tengah? Karena memang Manchester United ini adalah tim transisi yang sangat luar biasa. Jadi Manchester United ini mereka untuk counter attack ini adalah tim yang sangat bagus untuk strategi counter attack. Jadi nggak bisa kita pressing terlalu tinggi. Kenapa? Karena bisa dilihat posisinya Marcus Rashford, lalu juga untuk Bruno Fernandes, itu selalu posisi mereka sangat dekat dengan posisinya Saliba dan Gabriel. Jadi juga dari gol pertama ya, itu adalah dari gol transisi si Rashford yang memang posisinya sudah sangat dekat dengan gawang Arsenal. Jadi untuk counter attack, kalau kita pressing terlalu tinggi gitu ya, itu membuat mudah sekali untuk di counter attack. Makanya bisa juga dilihat di field tiltnya ya. Di statistik field tilt ini Arsenal pressingnya itu nggak pernah sampai terlalu dalam gitu. Ya, oke. Yang berikutnya adalah untuk Gabriel Magalhaes ya, sebagai center back yang menurut saya ini kelas dunia lah gitu. Jadi beberapa pertandingan terakhir ini kan Gabriel Magalhaes tidak dimainkan. Kenapa? Karena lagi dicoba Thomas Partey ini sebagai wingback kanan kita, inverted wingback kanan kita, sehingga akhirnya posisinya posisinya Gabriel Magalhaes ini diambil oleh Ben White gitu. Jadi memang membuat Gabriel ini tidak terpakai. Tapi pada permainan hari ini, pada permainan melawan Manchester United ini, ya ini kelihatan sekali Gabriel ini memang sebagai center back kelas dunia. Menurut saya ada dua kesempatan ya, dia menunjukkan kemampuan dia itu sebagai center back kelas dunia. Itu adalah ketika dia menjebak Garnacho itu dalam posisi offside ya. Itu teman-teman bisa lihat bagaimana dia ketika melihat ada dari Højlund ya mau melakukan umpan ke Garnacho, dia langsung memposisikan badannya itu untuk berhenti dan tegak ya, karena dia tahu dalam VAR itu hitungannya adalah senti gitu ya. Jadi kalau VAR itu hitungannya senti, jadi bahkan bukan meter, cuman sentimeter. Jadi dia segera menghentikan badannya dan menarik gini, supaya ketika di foto VAR itu dia posisinya ada di belakang posisinya Garnacho. Jadi memang itu adalah satu decision making yang sangat luar biasa dari seorang back yang berpengalaman. Kalau back yang tidak berpengalaman itu akan dikejar Garnacho-nya. Ya, dan itu justru malah bisa memang membuat gol. Nah, berikutnya kesempatan yang kedua yang saya lihat itu adalah bagaimana dia membantu menciptakan gol kedua untuk Arsenal ya. Jadi golnya Declan Rice itu kalau teman-teman lihat itu posisinya Gabriel itu dia menahan Jonny Evans supaya tidak
menutup ruangan bagi Declan Rice. Jadi ketika bola datang ke Declan Rice, Johnny Evans itu mau menutup, itu dihalangi oleh Gabriel. Dan lucunya lagi itu adalah Maguire yang sebenarnya bisa menutup ruangan itu, dia malah bukannya menutup tapi malah protes gitu kan. Sehingga memang Declan Rice punya posisi dan punya waktu untuk menendang gol kedua gitu ya. Jadi itu menurut saya kenapa Gabriel Magalhaes ini pemain yang sangat luar biasa, dan menurut saya ini dia sangat pantas untuk selalu berada di posisi center back Arsenal ya. Dan posisi back terbaik kita memang adalah Zinchenko, Saliba, Gabriel, dan Ben White. Semoga sih dari Arteta tidak melihat apa ya, karena menurut saya untuk percobaan Thomas Partey di kanan itu percobaan gagal ya, tapi ya kita lihat ke depannya. Oke, yang ketiga ini adalah Kai Havertz yang masih jauh dari performa terbaik ya. Kenapa saya bilang Kai Havertz ini masih jauh dari performa terbaik? Karena memang gimana ya? Yang pertama yang kelihatan banget itu adalah pada saat dia nendang angin di depan gawangnya Andre Onana. Jadi itu dia mau mencoba menendang bola dan itu posisinya gawang juga di depan dia itu sudah kosong, hanya tinggal dia dan Andre Onana. Waktu itu Lisandro Martinez belum sempat nutup, lalu kayak Havertz mau nendang, kok nggak kena bola tendangannya, justru kena angin gitu kan. Dan waktu itu si Nketiah mau ambil bola yang tadi nggak kena tendangan itu, udah telat, udah di cover dulu sama Lisandro Martinez gitu. Tapi ya, bahwa ketika dia punya kesempatan menendang seperti itu kok bisa miss dalam artian bahkan bolanya nggak ketendang gitu. Menurut saya memang ini kayak Havertz ini PD-nya udah hancur lebur ya. Jadi ini memang dia perlu untuk segera memperoleh kepercayaan diri dia. Cuman ya dengan harga dia dan gaji dia yang juga sangat tinggi ya ketika diambil oleh Arsenal, menurut saya juga fans ini tidak bisa menunggu lama gitu. Jadi harus dia segera menunjukkan performa terbaiknya. Apalagi ketika kita melihat Fabio Vieira ini permainannya sekarang sudah semakin bagus gitu. Jadi Fabio Vieira ini juga menunjukkan bahwa dia mau ambil posisi nomor 6 itu gitu. Jadi ya Havertz ini harus segera menunjukkan performanya. Satu lagi juga adalah ketika Havertz ini kan ya gini, Arteta itu di tengah itu dia memakai midfield box. Midfield box ini adalah ketika 4 pemain itu membuat kotak di lapangan tengah, di mana itu biasanya itu diisi oleh Saliba, Gabriel di pertandingan kemarin ya, Saliba, Gabriel, lalu Declan Rice dan Alexander Zinchenko yang inverted. Nah, cuman kemarin karena Arteta melihat juga si Martinelli itu agak kesulitan di sebelah kiri, maka Zinchenko ini diperintahkan untuk membantu Martinelli di kiri, sehingga di midfield box ini posisi yang ditinggalkan Zinchenko ini diisi oleh Kai Havertz. Cuman Havertz ini saya lihat kemampuan dia untuk membawa bola ke depan itu ya tadi saya bilang PD-nya hampir nggak ada. Jadi akhirnya untuk tugas membawa bola dari tengah ke depan itu dari midfield box ini sebagian besar diambil alih oleh Declan Rice, yang akibatnya ketika Declan Rice ini juga mulai dipotong oleh Casemiro ya, dan kadang-kadang juga Eriksen, itu membuat permainan Arsenal jadi melambat temponya gitu. Karena satu-satunya opsi untuk membawa bola dari tengah ke depan itu akhirnya hanya Declan Rice, karena kayak Havertz ini nggak mampu gitu. Jadi itu juga yang kita lihat gol pertama ya kalau nggak salah, gol pertamanya itu kan adalah kayak Havertz yang mencoba
membawa bola ke depan, tendangan umpannya itu dipotong, lalu dari Manchester United counter attack, itu kan yang menjadi gol pertama Manchester United gitu ya. Nah, itulah menurut saya kenapa Kai Havertz ini harus segera menemukan performa terbaiknya dengan segera gitu. Ya, yang keempat, Gabriel Jesus is back gitu ya. Dan kita lihat dengan gol dia ya kemarin, gol ketiga dengan cantik ya dan kecepatan dia itu jadi adalah counter attack-nya Arsenal. Di mana Manchester United yang sudah ketinggalan 2-1 mereka terpaksa bermain terbuka. Dengan ketika mereka bermain terbuka, kita balikin nih strategi mereka counter attack, mereka makan sendiri tuh counter attack dari Arsenal. Gabriel Jesus yang ada di depan dengan cepat dia berlari menggocek Johnny Evans, lalu menggocek Andre Onana juga, sehingga udah memang tidak ada kesempatan lagi. Itu buat Manchester United terjadilah gol ketiga gitu ya. Dan itu memang menurut saya ini Gabriel Jesus ini menunjukkan bahwa dia adalah central forwardnya Arsenal yang saat ini memang paling terbaik lah gitu, karena di posisi ini siapa yang bisa menggantikan gitu kan. Kita ada Nketiah, ada Kai Havertz juga bisa, Trossard juga bisa, cuman beberapa kali kita lihat memang kemarin yang paling mendekati ya hanya Nketiah, tapi itu pun sebenarnya menurut saya secara skill level Nketiah ini masih jauh di bawah Gabriel Jesus. Dan ya kita harus segera akui juga gitu kan bahwa ini posisi central forward pesaingnya perlu ada lah gitu, atau mungkin ya tadi Nketiah dan Trossard ini harus menaikkan level mereka. Nketiah menurut saya sudah cukup bagus, cuman dia memang untuk finishing perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Oke, yang terakhir, Arsenal jangan terlalu jumawa. Kemarin kita menang 3-1 melawan Manchester United. Kenapa? Karena di menit-menit terakhir itu yang menit 75 80-an memang defensif pasangan central backnya Manchester United itu adalah Harry Maguire dan Johnny Evans. Ya ini mereka ini kalau nggak salah itu backnya Leicester tahun 2005-an, 2008, 2008 sekitar 2013-an lah ya kalau nggak salah. Itu mereka backnya Leicester gitu. Dan ini adalah back, menurut saya adalah pasangan center back terburuk di EPL. Jadi kita menang adalah ketika center back mereka ini adalah Maguire dan Johnny Evans. Bahkan ketika Maguire masuk ya, Maguire itu menggantikan kalau nggak salah Lisandro Martinez yang cedera ya. Itu fans Arsenal di Emirates itu bersorak. Jadi fans Arsenal itu bersorak ketika Maguire masuk gitu. Dan ini memang ya kita baru bisa mendobrak pertahanan Manchester United yang mereka memang bermain sangat disiplin, dan apalagi di saat-saat tertentu itu yang ada di belakang sebagai defender itu bukan cuma 3 pemain atau 4 pemain, bahkan 6 pemain gitu ya. Casemiro dan Eriksen itu mereka bisa sampai sangat dalam, sampai mereka posisinya itu lebih kepada back gitu, dan mereka sangat disiplin sehingga sangat kesulitan bagi Arsenal untuk mendobrak pertahanan mereka. Baru bisa kita benar-benar mendobrak lebih mudah itu ketika memang center back mereka pasangannya ini adalah Maguire dan Johnny Evans. Jadi jangan terlalu jumawa karena kita bisa menang melawan center back yang terburuk di EPL gitu ya. Itu sih 5 hal dari saya ya yang perlu kita perhatikan dalam pertandingan kemarin melawan Manchester United. Semoga 5 hal ini juga bisa membawa membawa tambahan informasi dan tambahan pengetahuan lah bagi teman-teman ya tentang sepak bola ini, bagaimana yang harus kita lihat bukan hanya pada posisi saat
membawa bola, tapi bagaimana pergerakan-pergerakan pemain juga pada saat mereka tidak membawa bola gitu. Ya, itu saja dari saya untuk 5 hal dari pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Sampai jumpa di video kita berikutnya.